ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Kami ucapkan sekali lagi selamat malam dan juga selamat datang dalam acara Excellent Service Experience Award 2013. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memasuki ruangan dan menempati posisi yang sudah kami sediakan. Terima kasih untuk tepuk tangan Anda. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih kehadiran Anda malam hari ini. Suatu kehormatan bagi saya, bagi kami berdua untuk bisa hadir di sini. Iya, betul saya sekali. Hilbram Dunar. Iya, dan juga saya Rizka Indah. Tentunya malam hari ini adalah malam yang berbahagia untuk kita semua. Dan tentunya kita sama-sama, saya mengucapkan selamat malam dan selamat datang di malam penghargaan prestisius untuk perusahaan-perusahaan ikon service di Indonesia, Excellent Service Experience Award atau ESEA. Kami senang atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Boleh kami minta tepuk tangan untuk acara ini, Excellent Service Experience Award 2013. Iya, betul sekali. Dan tentunya seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, malam hari ini adalah malam yang sangat spesial dan juga malam yang sangat... tidak ada salahnya kalau kembali saya akan mengundang kesediaan Ibu Lulu Terianto selaku Presiden Direktur dari Harian Bisnis Indonesia. Mohon kiranya Ibu bisa naik ke atas panggung, Ibu Iya. Lulu Terianto. Lalu juga Ibu Yuliana Agung, CEO dari Karisi CSL. Iya, kami persilakan turun naik ke atas panggung. Begitu juga dengan Bapak Cahya Setiatmaja, selaku Presiden Direktur dari PT Bank Sentral Asia TBK. Iya. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung, Kita Bapak. akan melakukan wine toast. Kita wine toast bersama-sama. Silakan Ibu.
Ibu Lulu di tengah saja, Ibu Yuliana. Oke, bersama Ibu berdua boleh kami minta wine glassnya untuk di atas panggung, Bapak? Oke, di sebelah kiri sudah ada. Iya. Baik, kepada Bapak dan Ibu mohon dengan hormat kami minta untuk berdiri, sama-sama kita akan Berdiri melakukan wine toast. bersama-sama. Istilahnya kita merayakan acara pada malam hari ini ya. Iya. Sebelum kita memulai kemeriahan dalam acara Excellent Service Experience Award 2013. Kita toast bersama-sama terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Boleh saya minta gelasnya diangkat lebih tinggi lagi? Oke, silakan diambil Iya. gelas yang ada di depan Anda. Gelas yang ada di depan Anda Bapak Ibu sekalian. Oh, sudah datang, Bapak. Sebentar Bapak Ibu ya. Bapak Yahya, bisa kami mohon dengan hormat Bapak untuk Yahya langsung Setiatmaja kami persilahkan. naik ke atas panggung, Pak. Ya. Boleh minta satu lagi a bottle of wine. 2 bottle of wine. Selamat datang Pak, terima kasih kehadiran Bapak. Baik Bapak dan Ibu, wine toast ini melambangkan sebuah perayaan kecil dari kesuksesan yang sudah Anda terima selama ini dan sekaligus melambangkan sebuah harapan akan kerja keras yang sama-sama akan Anda lakukan untuk bisa mendapatkan lebih lagi kesuksesan di masa mendatang. Silakan diangkat gelas Anda, kita akan bertoast, bersulang bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, toast! Kesuksesan untuk Excellent Service Experience Award 2013. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu Terima sekalian, kami persilahkan Pak untuk Cahaya, kembali ke tempat. Ibu Yuliani, Ibu Lulu, Pak Beni bisa kembali ke tempat, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau tadi Rizka bilang bahwa ini adalah toast untuk kesuksesan Anda, agar Anda semakin mendapatkan excellence ya dalam apapun yang Anda lakukan. Sehingga award-nya memang bisa berhasil Anda dapatkan. Iya, ini adalah sebuah perayaan kecil yang memang nanti menuju kesuksesan kita di masa mendatang tentunya. Baik, kita akan... Iya, untuk selanjutnya, karena sekarang sudah waktunya makan malam. Iya. Duhai kekasih-kekasih yang pernah datang dan pergi, bahagia hatiku, laguku untukmu, demi kenangan abadi. To all the girls I've loved before, I travel in and out my door. I had to came along. I'll dedicate this song to all the girls we've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to say, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. Duhai kekasih-kekasih yang
pernah saling berbagi. Lagunya Arun latihan tadi sore, memang Pak Yakub dan teman-teman ini dahsyat benar. Oke, lagu ada request? Oke, dari Yakub, karena ku tahu engkau berondong. Lagu ini kalau bapak-bapaknya nggak tahu, mungkin anak-anaknya tahu. Tapi kalau ada yang tahu, boleh tepuk tangan, boleh? Boleh. Tapi tepuk tangannya nggak gitu. Asik. Agak meriah nih kelihatannya nih. 1, 2, 3, 4. Yang tahu boleh nyanyi. Ku yakin dalam hatiku kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling. Kurang keras hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasakan, yang hanyalah padamu, yeah. Percayalah ku sungguh-sungguh mengatakan semua. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk aplaus Anda. Bagaimana tadi sudah sama-sama kita saksikan, itu adalah video metodologi ya. Untuk mengetahui bagaimana cara sedikit banyak penghitungan mengenai essay index. Iya, betul sekali. Dan tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian bahwa memang essay ini berdasarkan dari riset nasional ya, Excellent Iya. Service Experience Index atau memang yang disingkat dengan essay index, sehingga essay ini juga memberikan awarding yang prestisius pada malam hari ini tentunya karena memang ini adalah berskala nasional dan juga berdasarkan dari riset akademis yang terstruktur dan juga terstandar. Dan ESEA dan juga ESEA Index berfokus pada customer experience atau pengalaman yang dialami pelanggan saat dilayani, yaitu customer sense experience, customer emotional experience, dan juga customer problem solution experience.
Ya, dan riset ini juga dikelola oleh Consultant Service Quality dan juga Customer Management, Carey CCL ya, Ya. CCSL. Sorry. Baik, untuk lebih mengetahui kira-kira seperti apa sih kejelasan lebih lanjut, tidak ada salahnya kalau kami mengundang untuk naik ke atas panggung Ibu Yuliana Agung selaku inisiator ESEA 2013 untuk memberikan kata sambutan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yuliana Agung. Selamat malam, selamat datang di Excellent Service Experience Award 2013. Ini merupakan award service experience yang pertama kali di Indonesia yang kita sajikan untuk indikator perusahaan jasa di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ekonomi kita sudah memasuki tahap yang keempat, mendahului dari tahap-tahap sebelumnya. Tahap yang pertama tentunya kita masih ingat. Contoh, ketika nenek saya kecil, nenek saya berulang tahun, maka nenek buyut saya membuat birthday cake atau kue ulang tahun untuk nenek saya pada waktu itu yang masih kecil. Apa yang dilakukan oleh nenek buyut saya? Beliau berbelanja tepung, gula, dan mentega. Bapak Ibu, beliau berbelanja raw material ini yang dihargai untuk produk-produk yang tidak bisa didiferensiasi. Pada saat itu beliau hidup pada era ekonomi agraris, di mana jelas bahwa harga diperuntukkan bagi produk-produk yang tidak bisa didiferensiasi. Beliau membuat cake, kemudian nenek saya yang kecil juga menikmati cake-nya dengan bahagia. Kemudian berlanjut ketika ibu saya kecil, maka nenek saya melanjutkan tradisi untuk merayakan ulang tahun. Apa yang dilakukan oleh nenek saya berbeda dengan yang dilakukan oleh buyut saya. Ketika nenek saya mau merayakan ulang tahun ibu saya, nenek saya sudah dihadapkan pada pilihan untuk membeli premix, yaitu bahan-bahan cake yang sudah dipadukan, di pre-pack. Contohnya pondan kalau kita lihat. Jadi yang dilakukan oleh nenek saya ini sedikit ada kepraktisan. Beliau hanya memilih dari satu merek ke merek berikutnya. Tentunya di total harganya pasti berbeda dengan harga satuan raw material. Di sini harga sudah memasukkan unsur tangible produk yang bisa dibedakan antara satu packaging dengan packaging berikutnya, yang bisa dibedakan antara satu merek dengan merek berikutnya. Ada sedikit nilai tambah, ada sedikit kepraktisan di dalamnya. Kemudian berlanjut, perusahaan terus-menerus memproduksi produk-produk dengan fitur-fitur yang berbeda-beda. Berlomba-lomba menyajikan fitur. Kita memasuki pada saat itu adalah era ekonomi industri. Dengan sedikit added value. Kemudian persaingan begitu gencarnya. Semua orang fokus kepada fitur. Sampai pemasar sudah menjadi bingung bagaimana cara mendapatkan profit. Kemudian saya waktu kecil, saya mau berulang tahun. Ibu saya melihat, oh lebih baik
Sekarang ibu yang sedang sibuk ini, ibu mempunyai sedikit income lebih baik dibandingkan dengan nenek. Saya beli aja kue ulang tahun di toko kue. Ketika ibu saya memutuskan untuk beli kue ulang tahun di toko kue, maka di situ sudah ada unsur sedikit servis. Harga kue jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga kue bikinan nenek saya. Namun ibu saya tidak masalah untuk memberi kue dengan harga 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga bahan bakunya. Karena di dalamnya sudah ada unsur servis. Kuenya dibuatkan tepat waktu, sesuai pesanan, bahkan bisa di-delivery. Di sini ada sedikit tambahan nilai tambah dibandingkan dengan ekonomi industri. Kita sebut sebagai service ekonomi atau ekonomi yang berbasis pada servis. Bapak Ibu, tidak cukup ekonomi berbasis pada servis. Sekarang ini sadar atau tidak sadar, kita sudah memasuki era yang disebut sebagai experience ekonomi. Yang disingkat menjadi eksponomi. Bapak Ibu, apa artinya experience ekonomi? Di dalam experience ekonomi atau eksponomi, masih ingat apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler pada tahun 1971? Beliau sudah memprediksi bahwa di dalam bukunya yang berjudul Future Shock, bahwa akan ada satu era ekonomi di mana kita semua akan tercengang. Bapak Ibu, kalau kita belum tercengang sekarang, maka Anda masih berada di servis ekonomi. Kita sudah memasuki di era yang kita sebut sebagai ekonomi, di mana nilai tambah akan menjadi lebih besar lagi jika kita mampu masuk ke dalam opportunity. Inti daripada ekonomi, Bapak Ibu sekalian, bahwa pelanggan menghargai apa yang bisa diingat. Produk daripada perusahaan, bukan dari produknya itu sendiri, bukan dari jasa yang ditawarkan. Produk dari perusahaan didefinisikan dari apa yang mampu diingat oleh pelanggan. Maka memorable customer experience menjadi sebuah keyword, menjadi sebuah key driver untuk menciptakan profit. Berbicara memorable customer experience, Bapak Ibu. Bagaimana menerjemahkan memorable customer experience? Karel CCSL bersama Bisnis Indonesia mendefinisikan memorable customer experience haruslah sesuatu yang bisa diukur. Maka kita mengglobalkan menjadi 3 subdimensi cara mengukur memorable customer experience. Yang pertama dimensi adalah Sense Experience Index atau kita singkat menjadi SenseDex. Sensing Index. Yang kedua adalah Mood Dex atau Emotional Experience Index. Dan yang ketiga adalah Soldex atau Solutions Index. Sebelum saya menjelaskan mengenai Mooddex dan Soldex, saya akan menjelaskan mengenai SenseDex terlebih dahulu. Bapak Ibu, ketika kita bicara service ekonomi, maka kita sangat peduli terhadap tangible, aspek-aspek tangible yang kita sajikan kepada pelanggan. Itu baik. Bank boleh punya gedung yang tinggi. Rumah sakit boleh punya fasilitas yang canggih. Boleh punya peralatan-peralatan mutakhir. Itu masuk dalam kategori SenseDex. Segala sesuatu yang dilihat oleh pelanggan, segala sesuatu yang didengar oleh pelanggan, dan segala sesuatu yang dicium dengan panca indera pelanggan digolongkan ke dalam SenseDex. SenseDex kalau di dalam experiential marketing ini merupakan aspek yang sangat penting
Desain misalnya merupakan salah satu untuk meningkatkan sense dex atau sense index. Tempat kerja yang bersih, yang harum, tidak berbau, toilet yang bersih di dalam perbankan, itu semua adalah sense dex Bapak Ibu. Tidak cukup menciptakan memorable customer experience. Yang kedua kita bicara mood dex adalah emotional index. Emotional index ini basis daripada memorable customer experience. Dimana kalau kita bicara emotional index atau mood dex, pelanggan membayar seberapa senangnya dia berhubungan dengan perusahaan. Makin Anda mampu memberikan kenyamanan dan kesenangan bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan Anda, makin Anda punya peluang untuk meningkatkan harga dan meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu Soldex. Soldex adalah solution index. Berapa mampu perusahaan dalam interaksi pertama mampu memberikan pemenuhan atas kebutuhan pelanggan. Solution index ini tentunya akan menentukan apakah pelanggan merasa ada benefitnya, buang-buang waktu untuk berinteraksi dengan perusahaan Anda. Memorable customer experience terdiri dari 3 indeks yang besar ini. Tentunya di dalamnya ada parameter-parameter yang bisa kita detilkan. Bapak Ibu, dari penjumlahan indeks ini dihasilkan satu indeks indikator experience yang kita sebut sebagai Excellent Service Experience Index. Ini penggabungan antara service experience dan service excellence. Karena service excellence saja tidak cukup. Gini hari kalau kita masih bicara service excellence, ketinggalan. Service excellence sudah menjadi basic. Maka yang dibutuhkan oleh pasar adalah experience, memorable customer experience. Kalau kita mau membuat mie ramen yang pedas, maka harus extremely pedas. Itu yang dibutuhkan market. Jadi Anda punya pilihan kepada pasar. Mau yang medium, mau yang low, sama ekstrim atau super ekstrim. Kita pergi ke restoran kare. Kare juga bukan satu macam tingkat kepedasannya. Sudah bermacam-macam tingkat kepedasannya sampai yang ekstrim pedas. Kalau kita menyediakan jasa cepat, maka customer sudah mintanya yang extremely fast. Kalau kita mempunyai jasa yang memberikan kenyamanan, maka customer demand yang lebih nyaman atau yang paling nyaman. Bapak Ibu sekalian, customer pelanggan kita semakin mau merogoh kocek, semakin mau membelanjakan uangnya untuk kenyamanan yang luar biasa, untuk mendapatkan pengalaman hidup bagi dirinya. Ini sebabnya tema daripada award ini jelas kita katakan bahwa experience economy. Dari ketiga subdimensi ini kita bisa mengevaluasi seberapa experience kah, seberapa memorable kah brand service kita di mata pelanggan. Oleh sebab itu, Kare CCSL bersama dengan Bisnis Indonesia telah mengadakan research berdasarkan mystery shopping. Mengapa kita melakukan mystery shopping? Sebab kita ingin mengevaluasi indikator-indikator, KPI yang bisa mendeliver memorable customer experience. Tentunya kita mempunyai aspek-aspek yang di-customize-kan terhadap industri jasanya, sub-industri jasa. Perbankan misalnya, perbankan reguler berbeda indikatornya dibanding dengan perbankan syariah. Kemudian financing akan berbeda dengan insurance.
dan sebagainya. Hasil daripada survei yang riset yang kita lakukan, riset yang kita lakukan di 2 kota besar yaitu di Jakarta dan di Surabaya. Untuk yang pertama kali ini kita hanya melakukan untuk 76 merek indikator. Dan malam ini Bapak Ibu hanya ada 30 brand yang layak menerima award. Excellent Service Experience Award. Kita semua yang ada di sini layak menerima Excellent Service Experience Award. Mari kita sama-sama melihat hasilnya. Saya akan sharing 3 slide saja hasilnya. Bapak Ibu untuk detailnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari secara breakdownnya. Jika Bapak Ibu tertarik. Yang pertama kita melihat overall-nya dulu. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kita punya SenseDex, kita punya MoodDex, kita punya SolDex sebagai subdimensi. Mari kita melihat overall-nya yang ada di sebelah kanan saya ini. The total industry for 76 brand indikator jasa di Indonesia rata-ratanya adalah 71,96. Di mana industri BFI dan non BFI tidak terlalu berbeda kalau kita melihat dari overall indeksnya. Tapi kalau di breakdown ada yang menarik. Ada yang mau sharing sama saya? Yang menarik yang apa? Yang minta dibahas yang mana? Yang tengah. Yang tengah itu MoodDex. Bapak Ibu please memorize. When you go out from this room, please memorize. Indonesia masih butuh peningkatan di MoodDex. Sebab MoodDex-nya masih ketinggalan. Artinya apa? Feeling customer kita yang berinteraksi dengan perusahaan jasa kita masih gak rela bayar. Masih gak rela. Dia bayar seharga yang sebetulnya dia gak rela. Mereka hanya membayar karena kita punya solusi pada pelanggan. Kita punya SolDex dan kita punya SenseDex. SenseDex kita kalau industri perbankan, BFI, cukup tinggi. Non-BFI mungkin itu di-drive oleh industri retail yang cukup tinggi, 80,47. Karena semua perusahaan brand makin berlomba-lomba untuk memperbaiki tangible-nya. Berlomba-lomba untuk memperbaiki penampilannya. Berlomba-lomba memperbaiki desainnya. Jadi SenseDex-nya meningkat. Tapi mereka juga bukan tidak berlomba-lomba untuk memperbaiki MoodDex. Tapi ini hal yang sulit untuk diperbaiki tentunya. Karena kalau kita bicara dengan MoodDex, kita bicara terhadap human skills, perasaan, harmoni antara ketiga-tiganya ini. Verbal, non-verbal itu termasuk salah satunya. Dan kalau kita lihat SolDex, ini kita yang terus-menerus kita kejar. Karena kita bicara product knowledge, kita bicara solution yang diberikan kepada pelanggan. Kita bicara cross selling kan ada target-target sales. Maka SolDex-nya ini cenderung untuk melakukan closing. Ini yang terjadi Bapak Ibu antara BFI dan non BFI. Mari kita lihat yang BFI saja. Apa yang terjadi dengan BFI? By the way BFI itu banking, financing, dan insurance. Kalau karena CCSL membagi 2, BFI dan non-BFI. Mari kita lihat yang BFI. Untuk SenseDex, perbankan menang dibandingkan dengan financing dan insurance. Tapi angkanya tidak terlalu jelek ya. Yang financing 70, insurance 74, perbankan 79. Mungkin kalau Anda di perbankan, tolong Anda pikirkan investasi yang Anda berikan untuk memperbaiki performance cabang, baik di sisi teknologi, appearance, dan branding daripada cabangnya, menghasilkan indeks 79 dibandingkan financing 70 dan insurance 74. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa industri perbankan sangat kompetitif sekali dalam hal memperbaiki tangible-nya. Yang kedua kita lihat MoodDex. MoodDex ini industri financing agak sedikit kurang baik.
mungkin dipicu oleh paradigma bahwa pelanggan yang datang adalah mau ngutang ya. Kalau pelanggannya mau ngutang, mungkin perasaannya sudah perasaan yang tidak nyaman terlebih dahulu. Merasa dirinya sebagai pengutang. Jadi memang mood Dex-nya tidak sebaik industri-industri yang lainnya. Namun di bawah 70 mood Dex ini masih rendah sekali Bapak Ibu. Kita lihat Soldex, perbankan Soldexnya sangat tinggi, 86,18. Artinya harga yang di-charge ke pelanggan itu diterima oleh pelanggan karena Anda memberikan solusi kepada pelanggan. Selamat malam, selamat datang di Excellent Service Experience Award 2013. Ini merupakan award service experience yang pertama kali di Indonesia yang kita sajikan untuk indikator perusahaan jasa di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ekonomi kita sudah memasuki tahap yang keempat, mendahului dari tahap-tahap sebelumnya. Tahap yang pertama tentunya kita masih ingat. Contoh, ketika nenek saya kecil, nenek saya berulang tahun, maka nenek buyut saya membuat birthday cake atau kue ulang tahun untuk nenek saya pada waktu itu yang masih kecil. Apa yang dilakukan oleh nenek buyut saya? Beliau berbelanja tepung, gula, dan mentega. Bapak Ibu, beliau berbelanja raw material ini yang dihargai untuk produk-produk yang tidak bisa didiferensiasi. Pada saat itu beliau hidup pada era ekonomi agraris, di mana jelas bahwa harga diperuntukkan bagi produk-produk yang tidak bisa didiferensiasi. Beliau membuat cake, kemudian nenek saya yang kecil juga menikmati cake-nya dengan bahagia. Kemudian berlanjut ketika ibu saya kecil, maka nenek saya melanjutkan tradisi untuk merayakan ulang tahun. Apa yang dilakukan oleh nenek saya berbeda dengan yang dilakukan oleh buyut saya. Ketika nenek saya mau merayakan ulang tahun ibu saya, nenek saya sudah dihadapkan pada pilihan untuk membeli premix, yaitu bahan-bahan cake yang sudah dipadukan, di pre-pack. Contohnya pondan kalau kita lihat. Jadi yang dilakukan oleh nenek saya ini sedikit ada kepraktisan. Beliau hanya memilih dari satu merek ke merek berikutnya. Tentunya di total harganya pasti berbeda dengan harga satuan raw material. Di sini harga sudah memasukkan unsur tangible produk yang bisa dibedakan antara satu packaging dengan packaging berikutnya, yang bisa dibedakan antara satu merek dengan merek berikutnya. Ada sedikit nilai tambah, ada sedikit kepraktisan di dalamnya. Kemudian berlanjut, perusahaan terus-menerus memproduksi produk-produk dengan fitur-fitur yang berbeda-beda, berlomba-lomba menyajikan fitur. Kita memasuki pada saat itu adalah era ekonomi industri dengan sedikit added value. Kemudian persaingan begitu gencarnya, semua orang fokus kepada fitur, sampai pemasar sudah menjadi bingung bagaimana cara mendapatkan profit.
Kemudian saya waktu kecil, saya mau berulang tahun. Ibu saya melihat, oh lebih baik sekarang ibu yang sedang sibuk ini, ibu mempunyai sedikit income lebih baik dibandingkan dengan nenek. Saya beli aja kue ulang tahun di toko kue. Ketika ibu saya memutuskan untuk beli kue ulang tahun di toko kue, maka di situ sudah ada unsur sedikit servis. Harga kue jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga kue bikinan nenek saya. Namun ibu saya tidak masalah untuk memberi kue dengan harga 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga bahan bakunya. Karena di dalamnya sudah ada unsur servis. Kuenya dibuatkan tepat waktu, sesuai pesanan, bahkan bisa di-delivery. Di sini ada sedikit tambahan nilai tambah dibandingkan dengan ekonomi industri. Kita sebut sebagai service ekonomi atau ekonomi yang berbasis pada servis. Bapak Ibu, tidak cukup ekonomi berbasis pada servis. Sekarang ini sadar atau tidak sadar, kita sudah memasuki era yang disebut sebagai experience ekonomi. Yang disingkat menjadi eksponomi. Bapak Ibu, apa artinya experience ekonomi? Di dalam experience ekonomi atau eksponomi, masih ingat apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler pada tahun 1971? Beliau sudah memprediksi bahwa di dalam bukunya yang berjudul Future Shock,